India, negara Republik Federal ini terdiri dari 28 negara bagian. Berdasarkan jumlah penduduknya, India merupakan negara demokrasi terbesar di dunia. India adalah negara multi-etnis dan lebih dari 1,2 miliar penduduk. Dalam beberapa tahun terakhir, India masuk dalam jajaran 10 negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Jadi, bagaimana negara ini berkembang begitu pesat dalam hal ekonomi? India merupakan salah satu negara terletak di Asia Selatan yang berupa semenanjung, dengan garis pantai sepanjang 7.000 km dan merupakan bagian dari anak benua India. India adalah letak dari peradaban kuno seperti peradaban lembah Sungai Indus dan merupakan tempat kelahiran dari 4 agama utama dunia yaitu Hindu, Buddha, Jainisme, Sikhisme. Negara ini merupakan bagian dari Britania Raya sebelum meraih kemerdekaan pada 1947. Seluruh negara bagian-bagian India di utara dan timur laut dibentuk oleh banjaran Himalaya. Wilayah lainnya terdiri dari hamparan Indo-Gangetik yang subur. Di sebelah barat, yang berbatasan dengan Pakistan Tenggara terdapat Gurun Thar. Semenanjung India di selatan hampir seluruhnya merupakan bagian dari hamparan Decca. Di kedua sisi hamparan ini terdapat dua banjaran pesisir yang berbukit-bukit, Ghat Barat dan Ghat Timur. India memiliki beberapa sungai besar seperti Sungai Gangga, Brahmaputra, Yamuna, Godavari, dan Krishna. Sungai-sungai tersebutlah yang menyebabkan suburnya hamparan-hamparan di sebelah utara India sehingga cocok untuk ditanam. Cuaca India beragam dari cuaca tropis di selatan hingga cuaca menengah di utara. Sebagian dari India yang terletak di pegunungan Himalaya memiliki cuaca tundra. India memperolehi hujannya dari monsun. India memiliki ekonomi yang berada dalam urutan ke-10 dalam konversi mata uang dan keempat terbesar dalam paritas daya beli. India memiliki rekor ekonomi dengan pertumbuhan tercepat sekitar 8% pada 2003. Dikarenakan populasinya yang sangat besar, namun pendapatan per kapita India berdasarkan paritas daya beli hanya 3,262 US dollar, berada di urutan ke-125 oleh Bank Dunia. Cadangan pertukaran asing India sekitar 143 miliar US dollar. Mumbai merupakan ibu kota finansial negara ini, juga merupakan rumah dari Reserve Bank of India dan Bursa Efek Mumbai. Meskipun seperempat dari penduduk India masih hidup di bawah garis kemiskinan, jumlah kelas menengah yang besar telah muncul karena cepatnya pertumbuhan dalam industri teknologi informasi. Ekonomi India dulunya banyak tergantung dari pertanian, namun sekarang ini hanya menyumbang kurang dari 25% dari PDB. Industri penting lainnya termasuk pertambangan, petroleum, pengasahan, berlian, film, tekstil, teknologi informasi, dan kerajinan tangan. Kebanyakan daerah industri India berpusat di kota-kota utamanya. Tahun-tahun belakangan ini, India telah muncul sebagai salah satu negara pemain terbesar dalam perangkat lunak dan bisnis proses outsourcing dengan pendapatan sekitar 17,2 miliar US dollar pada 2004 dan 2005. Dan ada juga banyak industri skala kecil yang menyediakan lapangan kerja yang stabil bagi penduduk di kota kecil dan pedesaan. Meskipun India hanya menerima sekitar 3 juta pengunjung asing setiap tahun, pariwisata tetap penting tapi masih sumber pendapatan nasional yang belum berkembang. Pariwisata menyumbang 5,3% dari PDB India. Partner perdagangan utama India termasuk Amerika Serikat, Jepang, Republik Rakyat Tiongkok, dan Uni Emirat Arab. Ekspor utama India termasuk produk pertanian, tekstil, batu berharga dan perhiasan, jasa perangkat lunak dan teknologi, hasil teknik, kimia, dan kulit. Sedangkan komoditas impornya adalah minyak mentah, mesin, batu berharga, pupuk, kimia. Pada tahun 2004, total ekspor India berjumlah 69,18 miliar US dollar, sedangkan impor sekitar 89,33 miliar US dollar. Pertumbuhan ekonomi India mencetak rekor baru pada kuartal kedua tahun 2021 ini, di tengah gelombang COVID-19 yang sempat membuat negara tersebut kepayahan. Dilansir dari CNN, Rabu 1 September 2021, ekonomi India tumbuh 20,1% pada 3 kuartal yang berakhir pada 30 Juni 2021, bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Meski mencetak rekor,
Namun, ekonomi negara tersebut belum keluar dari kondisi krisis yang diakibatkan oleh COVID-19. Ekonomi yang melesat lebih menunjukkan dalam jurangnya resesi yang terjadi pada tahun 2020 yang lalu. Kala itu, Perdana Menteri India, Narendra Modi, memberlakukan isolasi total atau lockdown terhadap 1,3 miliar penduduk setempat. Lockdown tersebut dinilai termasuk yang terketat di seluruh dunia dengan larangan operasional usaha serta perjalanan selama beberapa bulan. Kebijakan tersebut membuat India jatuh pada jurang resesi untuk pertama kalinya sejak beberapa dekade yang lalu. Rekor pertumbuhan ekonomi secara tahunan terjadi pada kuartal kedua 2021 memang lebih disebabkan oleh basic tahun lalu yang sangat rendah, ujar ekonom senior Capital Economic dalam laporannya. Tahun lalu pada periode yang sama, ekonomi India terkontraksi hingga 24%. Perekonomian India sebelumnya telah sempat bangkit di awal tahun. Namun demikian, gelombang virus corona varian Delta menghantam negara tersebut. Untuk beberapa pekan, India melaporkan ribuan kematian akibat COVID-19 setiap harinya. Kala itu, meski tingkat penularan meningkat pesat, Modi enggan untuk menerapkan kembali lockdown secara nasional lantaran menghindari jutaan penduduk India kembali masuk dalam jurang kemiskinan. Meski tak menerapkan lockdown, bukan berarti ekonomi India kebal terhadap dampak yang disebabkan oleh varian Delta. Pemerintah India memang tak merilis data resmi pertumbuhan kuartal per kuartal, namun berdasarkan perkiraan Capital Economic, ekonomi India mengalami kontraksi sebesar 12% pada kuartal kedua tahun 2021 bila dibandingkan dengan kuartal pertama tahun ini. Kontraksi ini cukup besar bila melihat data historis dan lebih dalam ketimbang dengan yang telah kami perkirakan, ujar Shah. Kesimpulannya, sebagai generasi penerus bangsa, anak muda merupakan salah satu tonggak penting dalam perekonomian. Dalam era digital, peran dan ide-ide kreatif anak muda dibutuhkan untuk membangun perekonomian. India merupakan contoh sukses dalam pemanfaatan teknologi untuk perekonomian bangsa.